Saya Sabar Kimor, saya menjelaskan tentang Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada tahun 840 Masehi. Kerajaan Perlak terletak di daerah Sumatera, lebih tepatnya di Pereulak, Aceh Timur, yang dikenal dengan kayu perlaknya sebagai bahan pembuatan kapal dan sering disebut negeri Perlak. Kerajaan raja-raja di Kerajaan Perlak, yang pertama itu Sultan Aliaddin Syahid Maulana, yang kedua ada Sultan Aliaddin Syahid Maulana Abdurrahim Syah, yang ketiga ada Sultan Aliaddin Syahid Maulana Abbas, yang keempat ada Sultan Aliaddin Syahid Maulana Ali, yang kelima itu ada Sultan Makdum Aliaddin Malik Abdul Qadir Syah, yang keenam ada Sultan Makdum Aliaddin Malik Muhammad Admin Syah, yang ketujuh ada Sultan Makdum Aliaddin Johan Berdaulat, yang kedelapan ada Sultan Aliaddin Syahid Maulana Mahmud Syah, yang kesembilan ada Sultan Makdum Aliaddin Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat, yang ke-10 ada Sultan Makdum Aliaddin Malik Mahmud Syah Johan Berdaulat. Perkenalkan, saya Amanda Putri Krisanti. Saya akan menjelaskan tentang raja-raja yang ada di Kerajaan Perlak, yaitu ada Sultan Makdum Alaidin Mansur Syah Johan Berdaulat, Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Syah Johan Berdaulat, Sultan Makdum Alaidin Malik Ahmad Syah Johan Berdaulat, Sultan Makdum Malik Mahmud Syah Johan Berdaulat, Sultan Makdum Alaidin Malik Utsman Syah Johan Berdaulat, Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Jalil Syah Johan Berdaulat, Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat, yang dimana ketika beliau memerintah, Kerajaan Perlak mengalami masa keemasan, dan yang terakhir adalah Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Aziz Syah Johan Berdaulat. Jadi aspek kehidupan sosial itu sumber sejarah Kerajaan Perlak berasal dari naskah berbahasa Melayu dan bukti-bukti sejarah, seperti yang pertama itu ada naskah Hidratul Hakfi Ma'al-Qatil Fa'lah wal Fasi, yang kedua kitab Taksirah Tabakat Jumu Sultan As-Salatin, dan yang terakhir silsilah raja-raja Perlak dan Pasal. Aspek kebudayaan dari Kerajaan Perlak ada 3, yaitu mata uang Perlak yang digunakan sebagai alat pembayaran pada masa ekonomi di waktu itu, lalu ada makam Raja Benoa, dan yang terakhir adalah stempel Kerajaan Perlak. Dan aspek ekonomi itu Kerajaan Perlak melakukan kegiatan perdagangan antar negara. Masyarakatnya berkata pencaharian sebagai petani dan pedagang, dan barang yang diperdagangkan adalah hasil kekayaan alam di wilayah Perlak dan Peulak, merupakan kerajaan yang sudah maju. Hal ini terlihat dari adanya mata uang Perlak yang ditemukan terbuat dari emas atau dirham, dari perak atau kupang, dan dari tembaga atau kuningan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berakhirnya Kerajaan Perlak. Ketika masih berkuasanya Sultan Makdum Alaidin Malik, Muhammad Amin mengawinkan putrinya yang bernama Ganggasari dengan Raja Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Malik Al-Saleh. Kesultanan Perak berakhir setelah rajanya yang ke-18, Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat wafat pada 1292 Masehi. Sejak saat itu, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih.